Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 PKN ingin menyampaikan tentang edukasi mengenai kekerasan seksual. Kelompok kami yaitu ada Lana, Mira, Radharani, Chandra, Naufal, dan Nabila. Apa itu kekerasan seksual? Tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, ajakan tindakan seksual, atau ancaman tindakan seksual termasuk merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, seksualitas, identitas, gender, atau ekspresi gender seseorang yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak atau keinginan setidaknya salah satu pihak atau ketidakmampuan salah satu pihak. Yang kedua, kekerasan seksual dapat dialami oleh semua orang dalam jenis kelamin apapun, ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi seksual yang beragam. Ada tindakan kekerasan seksual tidak ditentukan oleh siapa yang menjadi korban, tetapi yang disakiti yaitu tubuh, seksualitas, identitas, dan gender, dan ekspresi gender seseorang. 3. Dalam konteks kampus, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara berbagai anggota komunitas kampus, termasuk dosen, peneliti, tenaga pendidikan, tutor, mahasiswa, pemegang, pekerja non-tenaga, kebersihan, pekerja kontrak seperti penyedia jasa, kantin atau catering atau tata panggung. B. Bentuk-bentuk kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual. Namun, dalam konteks kampus, kekerasan yang mungkin terjadi dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerkosaan. Pemerkosaan dapat dilakukan bersama dengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis. Penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan, termasuk di dalam pemerkosaan, adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dihendaki korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, atau lainnya. Yang kedua, intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan pemerkosaan. Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan medium luring offline, seperti surat, pesan singkat, maupun daring online, seperti email, status media sosial, dan konten internet. Pelecehan. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender, dan atau ekspresi gender seseorang, sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, ataupun mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan hingga mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual dapat tergolong menjadi dua, fisik ataupun non-fisik. Fisik sendiri itu terdiri dari colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual seperti menyentuh, meraba, mencubit, membelai, ataupun memijat yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Begitu pula dengan non-fisik yang terdiri dari ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui media luring yaitu offline ataupun daring yaitu online. Pelecehan seksual secara lisan itu dapat berbentuk melalui perilaku seperti panggilan, siulan dan desahan atau catcalls, godaan dan candaan, cemoohan, komentar bernada seksual seperti misalnya menilai tentang busana atau anatomi tubuh, paksaan kencan, pertanyaan tentang kehidupan atau fantasi seksual. Sementara untuk non-lisan itu dapat berbentuk melalui memperlihatkan gerak-gerik seksual, membuat ekspresi seksual, menatap atau mengintip dengan hasrat seksual, mempertontonkan organ seksual, lalu menguntit, ataupun mengirimkan konten internet bernada seksual. Namun, ada dua perilaku yang masih bisa dikategorikan ke dalam lisan dan non-lisan, yaitu seperti menyebarkan informasi pribadi untuk kepentingan seksual dan menyebarkan informasi atau rumor tentang kehidupan seksual seseorang. Selanjutnya, bentuk kekerasan seksual lain adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual ini merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan atau penggunaan tipu daya
agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang memenuhi hasrat seksual seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku. Penyiksaan seksual, tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik secara fisik, psikis, atau seksual dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi. Pemaksaan kontrasepsi mencakup upaya-upaya untuk mengatur, menghentikan, atau merusak organ atau fungsi sistem reproduksi biologi seseorang dengan kekerasan. Selanjutnya, pemaksaan kehamilan mencakup upaya-upaya pemaksaan terhadap perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Pemaksaan aborsi mencakup upaya-upaya untuk menghentikan kehamilan secara paksa dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan. C. Faktor penyebab bisa berkaitan dengan kemungkinan terjadinya power abuse yang dilakukan oleh dosen atau pejabat kampus karena otoritas yang mereka miliki, atau berkaitan dengan iming-iming dan posisi pelaku yang menjanjikan pemberian keuntungan tertentu kepada korban. Selain itu, bisa juga dikaitkan dengan faktor natural atau biologis dengan asumsi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki dorongan untuk melakukan hubungan seksual. D. Hak penyintas, saksi, dan atau terduga. Yang pertama, hak penyintas. A. Hak atas penanganan, bertujuan untuk mendukung penyintas selama proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung. B. Hak atas pelindungan, bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi penyintas selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung. C. Hak atas pemulihan, bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan penyintas kekerasan seksual dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual. Untuk yang kedua adalah hak saksi. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi, serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan. Yang kedua, hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain. Yang ketiga, hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya. Yang keempat, hak untuk turut serta. C. Tantangan. Menyalahkan korban atau victim blaming adalah sikap yang menunjukkan bahwa korbanlah yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya, bukan pada pelaku. Selanjutnya, tuduhan palsu atau false accusation adalah pandangan bahwa mereka melakukan tuduhan palsu. Tidak hanya itu, banyak korban kekerasan seksual yang kemudian malah dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik, karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Yang terakhir yaitu pembebanan pembuktian. Pembebanan pembuktian adalah tanggung jawab pihak korban untuk membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya. K. Mekanisme pencegahan kekerasan seksual di kampus dapat dilakukan melalui transformasi di bidang. Yang pertama yaitu pengajaran dan kemahasiswaan. Di antaranya yaitu mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual di kampus kepada mahasiswa aktif di tingkat sarjana maupun pasca sarjana. Yang kedua yaitu mengadakan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan seksual di kampus kepada para dosen dan tenaga pendidik. Yang ketiga yaitu memastikan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dengan urusan-urusan pengajaran, kemahasiswaan, serta tata kelola unit-unit pengerjaan dan kemahasiswaan. Selain itu, di bidang penelitian, pengabdian, dan kerjasama, yaitu yang pertama, mendorong pengembangan kajian mengenai problem-problem gender termasuk kekerasan seksual. Yang kedua yaitu memasukkan komitmen terhadap penghapusan kekerasan seksual dalam pembuatan kontrak penelitian, pengabdian maupun bekerja sama.
Yang terakhir yaitu memastikan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan penelitian, pengabdian, kerjasama, dan tata kelolanya. Yang selanjutnya yaitu di bidang infrastruktur dan tata ruang kampus. Yang pertama, dengan membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman. Selanjutnya, membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan, CCTV, dan lampu di daerah rawan kekerasan. Yang terakhir yaitu mengembangkan berbagai medium yang dapat dipakai untuk menyampaikan ide-ide tentang kampus bebas kekerasan seksual. Selanjutnya di bidang tata kelola kelembagaan, termasuk perekrutan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual. Yang kedua, mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang ketiga, memastikan persyaratan tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya. Yang terakhir yaitu memastikan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus.